banyak amal yang seolah-olah amal dunia, tapi karena kebaikan niat menjadi amal akhirat, dan sebaliknya. Banyak amal akhirat yang karena kurang bagus niatnya menjadi amal dunia. Karena pengen jadi bupati, dia sodakoh di mana-mana. Sodakohnya ibadah, siapa ngatain sodakoh tidak ibadah. Tapi karena niatnya kurang pas, hati-hati di sini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalal muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, wabil khusus para pemirsa yang semoga semua selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan ngaji ini baru hadis yang kedua ya. Kemarin telah kita terangkan bahwasannya orang itu dilarang untuk putus asa atas rahmatnya Allah. Sebesar apapun dosa seseorang itu, kalau Allah berkehendak pasti bisa dimaafkan. Tapi sebaliknya, kalau orang itu sombong, ya sebanyak apapun amalnya, maka oleh Allah tidak diterima pun sangat-sangat bisa. Sekedar ilustrasi, mohon maaf sebelum kita ngaji ya. Amal ibadah kita itu syaratnya banyak. Contoh, kita sholat bagus-bagus, kita sholat ndak wudhu, ndak sah. Kita sholat fatihah tidak baca fatihah, ndak sah. Syarat rukunnya sudah tepat, tapi kita riya, ndak diterima oleh Allah. Tetapi kalau dosa tanpa syarat, orang zina, sudah selesai. Ya dosa gitu aja. Nggak bisa alasan, loh saya zina tapi saya nggak wudhu dulu. Nggak ada ceritanya. Tetap langsung dosa. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, harus kita ingat, ya, harus kita ingat, sebesar apapun dosa kita, Allah berhak untuk mengampuni semua dosa kita. Sebaliknya jangan sombong. Sebanyak apapun amal kita, Allah berhak untuk menolak semua amal kebaikan kita. Ini yang kita garis bawahi. Kita lanjut kaum muslimin. Ruwiya, diriwayataken, an Abi Hurairah, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, sak temene wong lanang, lam yakmal kang ora tau ngamal sapa rajul khairon ing kebagusan qattu babar pisan.
illat tauhida angin tauhid. Kita terjemah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan suatu amal kebaikan sama sekali. Hanya punya tauhid, hanya punya iman kepada Allah. Wis nawakal wonge pokoke ini. Sembuh. Beramal ndak pernah, tapi dia sangat yakin dengan Allah. Tapi ya sholat ya ndak pernah, puasa ya nggak pernah. Tapi mohon maaf ya harus selesai ngajinya loh ya. Nanti bisa salah tangkap ini ya. Ini ceritanya nanti harus ada stressingnya. Nanti kalau ibu bapak hanya melihat sekilas, wah salah. Nanti saya ndak bertanggung jawab ya, nonton ya. Jadi harus sampai selesai. Falamma hadoro mongko semangsane wis teko, arepe teko. Ini fi'il madhi tetapi diartikan istiqbal. Boleh ada. Walaupun fi'il madhi itu pada prinsipnya adalah bermakna sesudah. Nah, tapi ini sebelum. Falamma hadoro mongko semangsane arepe teko ing rajul opo al mautu kematian. Kola mongko ngomong sapa rajul li ahlihi maring keluargane rajul, idza ana nalikane ana sapa ingsun iku mutu mati sapa ingsun, fa ahriku mongko ngebongo sapa sira kabeh ni ing ingsun binari kelawan geni, hatta tad'u sehingga nyeluk weruh sapa sira kabeh ni ing ingsun Ramadan ing dadi debu. Summa darru mongko nuli nguwur-nguwurna sapa sira kabeh ni ing ingsun fil bahri ing dalem segara. Fi yaumi rihin ing dalem dina angin, hari yang ada anginnya. Fa fa'alu mongko padha nglakoni sapa ahlu. Nah, kita terjemah. Ketika kematian akan mendatanginya, jadi tadi orang laki-laki yang tidak pernah beramal punya tauhid tok. Ketika akan mati, ia berwasiat kepada keluarganya, hai keluargaku, ketika aku telah mati nanti, maka bakarlah jasadku di atas api, sampai kalian melihatnya telah berubah menjadi abu. Kemudian tebarkanlah abu jasadku ke laut di musim angin. Jadi yaitu wasiatnya. Setelah itu benar-benar mati. Keluarganya pun melakukan apa yang diwasiatkan. Mohon maaf para hadirin, para kaum muslimin, kalau ini dilakukan persis orang Hindu. Tapi mengapa kalau ini benar orang Hindu itu salah? Karena niatnya beda. Makanya mohon maaf, jangan sekali-kali meninggalkan ngaji di tengah-tengah. Ini bisa perkara. Coba kalau ini kita bayangkan. Orang laki-laki ini wasiat, dia berpesan, kalau aku mati, jasadku bakar. Setelah dibakar jadi abu, abunya ditaburkan ke laut pada masa ada angin. Persis. Tapi ini di hadis ada. Makanya harus tahu stressingnya di mana. Kalau amalnya ya sama, Pak. Cuci muka sama wudhu sama. Wudhu itu cuci muka, cuci tangan, tapi pakai niat. Salah satu fungsi niat adalah membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Makanya ya kapan-kapan kita juga ngaji fikih nanti ya. Ini awal-awal kita yang ngaji motivasi dulu. Nah, setelah itu monggo nanti kita akan ngaji fikih yang mendalam. Faidha huwa mongko nalikane rajul utawi rajul iku fi qabdhatillahi ta'ala ing dalem kekuasaane Allah taala. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah, ma ing apa hamala, saya artikan murad, gelemaken apa maka ing sira, alama ing atase barang fa'alta kang lakoni sapa sira. Kala
Jawab sapa rajul, "Lah ngopo sampean kok pengen dibong itu loh? Kenapa kamu kok berpesan ingin dibong itu kenapa?" Pertanyaan Allah begitu. Qala menjawab Allah, "Makhafataka krono wedi panjenengan. Saya khawatir toh nanti saya juga dibakar. Bakar dulu aja saya." Wah, ini motivasinya. Hati-hati. Bukan apa-apa. Jadi ini aneh memang orang ini. Ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu kok pengen dibakar?" Lah nanti saya juga dibakar ya Allah. Saya terlalu takut dengan kamu ya Allah. Loh, inilah Pak yang dibuat stressingnya di sini. Makhafataka. Takut dengan Allah, bukan masalah dibakarnya, bukan masalah abunya, tetapi tauhid di dalam hati, dia takut kepada Allah, itulah stressingnya. Karena demikian, faghfara mongko nyepuro sapa Allahu ing rajul biha sebab makhafataka wa huwa khali utawi rajul iku lam yakmal orang lakoni sapa rajul khairan ing kebagusan qattu babar pisan illat tauhida angin tauhid. Kita terjemah. Tiba-tiba ia berada dalam kuasa Allah. Setelah dia mati, dia dalam kekuasaan Allah. Allahnya bertanya, "Apa yang membuatmu berwasiat seperti apa yang telah kamu wasiatkan? Meminta dibakar dan seterusnya," tanya Allah. Si rajul itu, si laki-laki menjawab, "Aku melakukannya karena takut kepadamu ya Allah." Inilah para kaum muslimin rahimakumullah, sekedar guyon tapi serius. Nah, apa guyon tapi serius itu ya? Gini, mohon maaf. Kita pakai jubah, pakai gamis, pakai berjenggot, mohon maaf. Kita katakan kita meniru Nabi, betul-betul. Nabi dulu memang berjubah, berjenggot dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah kaum muslimin, bahwasanya gamis, jenggot itu adalah adatnya orang Arab. Maka yang pakai gamis, pakai jenggot itu ya Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal sama pakainya. Lah, mohon maaf, maka yang disunnahkan itu sebenarnya bukan sekedar gamis dan jenggotnya, tetapi kita meniru nabinya, itulah yang disunnahkan. Sama. Dalam potensi ini kaum muslimin sama, hampir semua sama. Ibadah itu betul-betul di sini itu yang dinilai. Makanya banyak pepatah, kalau tidak dikatakan hadis ya, banyak amal dunia yang seolah-olah amal dunia, tapi karena kebaikan niat menjadi amal akhirat, dan sebaliknya. Banyak amal akhirat yang karena kurang bagus niatnya menjadi amal dunia. Karena pengen jadi bupati, dia sodakoh di mana-mana. Sodakohnya ibadah, siapa ngatain sodakoh tidak ibadah? Tapi karena niatnya kurang pas, hati-hati di sini. Sama, kayaknya biasa, bekerja. Ya bekerjalah biasa, jadi buruh pabrik, jadi karyawan, jadi petani, jadi pemulung, tapi niatnya melaksanakan kewajiban Allah, yakni menafkahi anak dan istrinya. Menafkahi anak dan istri hukumnya wajib. Mala yutimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Orang apa-apa yang tidak sempurna kewajiban selain karena itu, maka hal itu juga wajib. Maka jenengan bekerja yang kayaknya mencari uang itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang sodakoh karena gur pengen jadi Pak Lurah, pengen jadi bupati, itu mohon maaf. Sama kaum muslimin, ini orang dibakar. Setelah itu abunya diwur-wurkan di laut. Persis kayak orang Hindu. Tapi dia punya motivasi itu semua makhafataka. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini beneran. Takut itu nggak bisa dilesan, tapi betul-betul di sini. Wah, kalau begitu tak contoh lah. Aku tak gade amal, gade apa-apa, gade sholat, gade zakat. Nanti tak pesan, aku lek mati biar dibakar. Ya, belum tentu sama.
Karena Allah itu yang tahu. Sama Pak, sodakoh itu kan sama. Ini sodakoh beneran ini. Tapi embel-embelnya pengen jadi ketua RT lah, pengen jadi ketua RT. Lah itu yang tahu siapa? Allah. Yang tahu Allah. Makanya harus hati-hati mencerna hadis ini. Nonton ya. Kemudian Allah mengampuninya karena rasa takutnya kepada Allah. Ini yang digarisbawahi. Allah mengampuni orang itu karena rasa takutnya kepada Allah. Padahal ia tidak memiliki amal kebaikan sama sekali kecuali hanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul stressingnya di sini, bukan dibakarnya, bukan mohon maaf gamisnya, bukan karena celana yang cingkrangnya, bukan, tapi dibalik itulah yang nanti kalau kita belajar fikih disebut dengan ilat, bukan hikmah tapi ilat. Apa pahala Allah itu diturunkan? Karena apa adab Allah itu diturunkan? Itu ilat. Betul-betul kita teliti, tidak sekedar kita melihat luarnya saja, casingnya saja. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Dibaca bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.